Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji pilar-pilar atau pokok-pokok keimanan. Pembahasan kita masih tentang keimanan kepada para malaikat. Kita sampai pada perkataan al-muallif atau penulis rahimahullah, wa minhumul muwakkaluna bihifdzi a'malil ibad. Ada di antara malaikat yang tugasnya adalah mencatat amalan manusia. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Qaf ayat 17 sampai 18, ya. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ada dua malaikat yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, ya, itu selalu mengawasi, duduk mengawasi, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka tidak ada atau tidaklah seorang mengucapkan kata-kata apapun melainkan ya padanya ada malaikat yang selalu mengawasi. Malaikat yang selalu mengawasi. Baik. Jadi haula humul hafadhah. Mereka ini yang disebut dengan hafadhah. Alladzina yahfadzuna al-a'mal wa yaktubunaha. Itu mereka yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatan manusia. Sebagaimana juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 80, kata Allah Subhanahu wa taala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mendengar rahasia dan bisik-bisik mereka? Tentu utusan-utusan kami dekat pada mereka, selalu mencatat amal perbuatan mereka. Dan utusan yang dimaksud di sini adalah hafadhah, malaikat-malaikat yang bertugas untuk mencatat amal perbuatan manusia. Kemudian dalam surat Al-Infitar ayat 10 sampai 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sungguhnya ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi kalian. Kiraman katibin. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia. Katibin, dan mereka selalu mencatat dan menulis aktivitas manusia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ma min ahad minan nasi illa wa malakun an yamini wa malakun an shimali. Jadi tidaklah satupun manusia melainkan di situ ada dua malaikat, sebelah kanan, sebelah kiri. Ya. Oleh sebab itu Allah tadi mengatakan id yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id. Ada dua malaikat sebelah kanan, sebelah kiri, selalu mengawasi. Jadi kalau ada seorang yang ingin menghilangkan jejak, nggak bakalan bisa. Selalu tercatat, ya, selalu tercatat. Baik. Jadi itulah di antara malaikat-malaikat Allah yang disebut dengan al-hafadhah, yang tugasnya adalah mengawasi dan mencatat aktivitas manusia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya dibawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yanhaakum 'anit ta'arri. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk telanjang bulat. Fastahyu min malaikatillahi alladziina ma'akum. Malulah kalian terhadap malaikat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dekat dengan kalian. Al-kiramil katibina. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia
yang tugasnya selalu mencatat, alladzina la yufariqunakum. Mereka adalah malaikat-malaikat yang tidak akan pernah berpisah dari kalian, nempel terus. Illa inda ihda thalathi halat. Kecuali dari salah satu dari 3 keadaan. Al-ghaid, wal janabah, wal ghusl. Buang air besar, kemudian janabah, hubungan suami istri, dan ketika mandi. Jadi mereka ini menjauh. Ya, mereka menjauh. Fa idza tasala ahadukum bil ara falyastatir bi thawbih au bi jidmi ha'itin au bi ghairi. Apabila salah seorang di antara kalian mandi di tempat terbuka itu bukan di bilik ya, di tanah lapang, atau ya kadang-kadang seorang ketika dalam perjalanan naik gunung atau kemana, kan itu tempat terbuka namanya. Baik, jadi hendaknya menutup diri dengan menggunakan kain, dibuatlah kain gitu, atau di balik tirai atau tembok atau apa yang ada di situ, ya, dan selainnya. Ini pesan-pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis ini diriwayatkan atau disebutkan dalam kitab Kashful Astar, jilid 1 halaman 160, nomor hadis 317. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa ma'na ikramihim ayyastahya minhum. Makna memuliakan malaikat adalah kita malu dari mereka. Kita malu kepada mereka. Fala yumli alaihim al-amala qabiha. Jangan sampai kita mendikte agar mereka menulis catatan amalan keburukan kita. Artinya kalau kita berbuat buruk pasti akan dicatat keburukan kan? Malu dong gitu loh maksudnya. Allati yaktubunaha, yang pasti akan ditulis oleh malaikat-malaikat yang mulia tersebut. Fa innallaha khalaqahum kiraman fi khalqihim wa akhlaqihim. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka mulia dari segi fisik dan juga akhlak. Tsumma qala ma makna. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata yang maknanya inna min karamihim annahum la yadkhuluna baitan fihi kalbun wala surah. Sungguh di antara kemuliaan mereka, di antara bentuk kemuliaan mereka, mereka tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar bernyawa. Bukan malaikat takut anjing, tidak. Justru malaikat itu menjauh dari rumah tersebut, dan rumah tersebut tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada anjingnya. Kalau memang seorang perlu dengan jasa anjing, manfaatkan misalnya gonggongannya, jangan dimasukkan dalam rumah, bikin misalnya di luar, ya dipisah, ya kan yang diambil adalah jasanya, itu gonggongannya, dan setelah berinteraksi dengan anjing tersebut, dia harus membersihkan najis, karena najis anjing itu termasuk najis berat yang harus dicuci 7 kali, yang pertama menggunakan tanah. Oke. Adapun membiarkan mereka berkeliaran di dalam rumah, ya pasti rumah itu tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Nah, dan juga gambar-gambar bernyawa, nah, patung-patung ataupun gambar-gambar 2 dimensi yang dipajang, maka malaikat nggak masuk ke rumah tersebut. Baik. Wala junubun, demikian pula orang yang sedang junub, malaikat menjauh darinya. Wala timsalun, patung, kalau tadi gambar ya 2 dimensi, timsal gambar 3 dimensi, patung. Wala yashabuna rifqatan ma'ahum kalbun au jaras. Dan mereka para malaikat tidak akan menemani, ya, tidak akan menemani orang-orang yang membawa anjing dan membawa lonceng atau genta, tung 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 gitu ya. Malaikat menjauh dari. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1 halaman 51. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi apa yang dikutip oleh Ibnu Katsir sungguhnya berasal dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Daud dalam sunannya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tadi kan dikutip bahwa malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing ataupun gambar bernyawa, baik itu yang 2 dimensi atau 3 dimensi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah.
Jadi di dalam hadis ini terdapat larangan untuk telanjang bulat, ya, larangan untuk telanjang bulat. Hatta wa in kana al-insan khalian bi nafsi, walaupun seorang sedang sendirian, wala ahadun yushahiduhu, ya, dan tidak ada seorang pun yang menyaksikannya walaupun sedang sendirian. Fa innal malaikatu syahiduhu, karena para malaikat itu menyaksikan dia, ya. Walihada yang bagi al-istihya minhum, oleh sebab itu hendaknya seorang malu dari para malaikat, kama yang bagi istitar minhum bi jidarin aw bi thawbin wa nahwih in arada al-iktisal, sebagaimana terdapat anjuran untuk menutup diri, baik itu dengan tembok seperti bilik-bilik, ya kan, atau dengan kain kalau misalnya ada di luar ketika mandi atau buang air. Baik. Wal hala hadhihi min ayata'arra kondisi walabas, ya. Dalam kondisi seperti ini ya wajar saja seorang telanjang, mandi telanjang, ya kan? Apa, hubungan suami istri telanjang nggak apa-apa. Seperti itu, ya. Tapi dalam kondisi-kondisi yang tidak demikian, hendaknya seorang menutup diri dan malu terhadap para malaikat tersebut. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Berikutnya dibawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar." Ya. Silih berganti berdatangan pada kalian malaikat-malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat-malaikat yang bertugas di siang hari. Ya, ini berita gaib dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa ada malaikat-malaikat yang bertugas sesuai dengan jadwal tugas. Jadi malaikat malam, ada malaikat siang. Ya. Taib. Siapa mereka? Al-Zahir di sini hafadzah. Itu malaikat-malaikat yang mencatat dan mengawasi perbuatan manusia. Hafadzah, seperti yang sudah kita bahas tadi, ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr, dan mereka berkumpul di dua salat subuh dan salat asar. Ya, tsumma ya'ruju ilaihi alladziina batu fikum. Kemudian malaikat yang bertugas di malam hari itu naik menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa catatan tersebut. Ya. Jadi aplosannya itu di salat subuh dan salat asar, itu aplosannya. Ya, ketemunya di dua waktu salat tersebut untuk bergantian. Ya. Jadi yang bermalam naik menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa catatan-catatan amalan tersebut, fa yas'aluhum wa huwa a'lamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya, untuk memastikan mereka menjalankan tugas dengan baik. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku, kata Allah. Fayaqulun, maka malaikat-malaikat itu mengatakan, taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat dan kami datang kepada mereka dalam keadaan salat. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahwa dua salat ini adalah waktu utama. Ya. Utama karena begitulah pernyataan para malaikat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk melaporkan, ya, atas tugas-tugas yang sudah mereka emban dan mereka lakukan. Ya, jaga dua salat tersebut, yaitu salat subuh dan salat asar. Salat asar biasanya kan waktu tanggung. Kalau salat duhur ya waktu istirahat lah, pas, enak gitu. Salat asar yang tanggung. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, jagalah salat 5 waktu, khususnya salat asar. Padahal salat 5 waktu kan ada salat asarnya, tapi Allah sebutkan lagi 2 kali, was salatil wusta, dan salat al-wusta atau salat asar. Jaga itu, jangan sampai terluput. Demikian pula salat subuh. Biasanya waktu-waktu yang lagi nyaman enak tidur gitu kan. Allah musta'an, tapi harus bangun dan melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga itu. Karena siapa yang bisa menjamin bisa melaksanakan
dua sholat tersebut dengan baik, maka dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan surga, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi dari keterangan tadi, dari hadis tadi, fal insanu laisa muhmalan. Manusia itu enggak dibiarin begitu saja. Manusia tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama huwa tahta muraqabati daimatin minallahi wa malaikatih. Akan tapi manusia itu selalu diawasi, ya, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya. Wa anna a'malahu aqwalahu la tadhi'. Bahwa aktivitas mereka, ucapan mereka, perbuatan mereka enggak akan pernah luput. Wala tadhhab sudah, dan tidak akan pernah sia-sia, kan tapi selalu dicatat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah, surat Al-Qiyamah ayat 36. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja? Ya, tidak diperintah, tidak dilarang. Ya. Jadi betul-betul manusia itu tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusianya itu menelantarkan dirinya sendiri, membiarkan dirinya dalam kemalasan, membiarkan dirinya dalam kemaksiatan, berarti kan dia telantarkan. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka, selalu diawasi. Dan hadis-hadis ini, ayat-ayat ini mengabarkan pada kita, ya, bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Walihada fa innahu yanbaghi lahu ayastahdira hada wa yastahdir kull ma yasduru anhu. Oleh sebab itu wajib bagi seorang muslim untuk selalu mengingat ini, bahwa kita selalu diawasi loh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya selalu ingat apa yang akan dilakukan, apa yang akan dia langkah, apa yang akan dia gerakkan, dan seterusnya. Baik, kenapa demikian? Ya, karena dia harus sadari bi annahu sayusajjal, pasti akan dicatat, wa sayuhasab alaih, dan akan dihisab dan diperhitungkan nanti di akhirat kelak. Fahina idzin sayakunu lahu takhawuf wa tawaqquf an katsiri minal aqwali wal af'al. Sehingga dengan kesadaran tersebut seorang punya rem, ya. Sekira perbuatan tersebut, ucapan tersebut nggak baik, ada remnya. Ketika baik lanjut. Ketika ucapan itu nggak baik, direm. Ya, karena dia sadar bahwa apa yang diucapkan, yang diperbuat itu selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa mereka ini bertugas aplusan, seperti yang diberitakan. Bertugas aplusan dan ketemunya di sholat subuh dan sholat asar. Ya, ada keistimewaan dalam surat Al-Isra ayat 78 terkait dengan sholat subuh. Wa Qur'an al-fajr, dan sholat fajar atau sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tuh, disaksikan oleh para malaikat. Ini keutamaan, makanya dijamin Nabi SAW masuk surga bagi orang yang menjamin bisa menjalankannya dengan baik. Nah, ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut salatul fajr dengan Quran. Kenapa kok disebut Quran? Di annaha tutawwal fiha al-qiraah. Karena biasanya bacaan salat subuh itu dipanjangkan. Ya. Dari sini disunnahkan bagi imam masjid untuk memanjangkan bacaan di salat subuh. Akan tapi panjang yang tidak memberatkan makmum. Tetap harus perhatian terhadap kondisi makmum. Ya, seorang mengimami itu tergantung dari siapa yang paling lemah dari makmum. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian dalam surat Qaf ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbik." Ya. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan salat. Salat qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari yaitu salat subuh, wa qablal ghurub, dan sebelum tenggelamnya matahari yaitu salat asar. Ini menunjukkan akan keutamaan dua salat tersebut. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi itu waktu aplusan para malaikat tersebut ketika selesai menjalankan tugas, dan yang baru datang juga di waktu tersebut untuk menjalankan tugas yang baru, dan begitulah seterusnya.
Wa fi riwayatin, sementara dalam riwayat yang lain, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwa Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, Iqra'u in syi'tum, bacalah jika berkenan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 78 tadi, yaitu wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, dan salat subuh, sungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, bab berikutnya, qala rahimahullah wa rawal Imam Ahmad wa Muslim, hadis Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, ya, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka belajar di masjid itu, belajar agama, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan pada mereka. Jadi kalau ingin tenang, hadir majelis taklim, tenang pasti. Jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, majelis taklim Al-Quran, Sunnah, pasti akan mendapatkan ketenangan. Wa ghashiyathumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, luar biasa. Wa dzakarahumullah fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan sebut-sebut mereka ya di hadapan para malaikat yang ada di dekatnya. Dipuji-puji. Ini menunjukkan keutamaan hadir di majelis ilmu. Luar biasa, besar sekali. Keutamaan yang sangat. Oleh sebab itu jangan sampai dilewatkan kesempatan-kesempatan seperti ini, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Waman batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak membuat dia cepat. Ya, kalau dia nasab baik, ya masuk kategori misalnya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau amalannya nggak baik, ya nasabnya tidak mendukung dia. Nasabnya tidak mendukung dia. Karena yang menjadi standar penilaian kemuliaan itu adalah amal. Ya, sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh yang paling mulia dari kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita ulas hadis tadi. Hadal hadis aidan fi bayan sinf minal malaika wa humul malaikatul ladina yatajawwaluna yatlubuna hilaqadz dzikr. Ya. Hadis ini menerangkan tentang jenis malaikat. Mereka adalah malaikat-malaikat yang keliling mencari majelis-majelis ilmu. Ya, faminal malaika man muhimmatuhum huduru durusil ilm. Jadi memang ada sekelompok malaikat yang memang tugasnya adalah menghadiri majelis ilmu, wa hilaqid dzikr, dan halaqah-halaqah ilmu. Fa hada fi fadl talabil ilm. Ini jelas sekali menunjukkan keutamaan menuntut ilmu agama. Wal hathu ali, dan bahkan anjuran untuk melakukannya, di anal malaika ta'tani bihada, karena ini menjadi perhatian para malaikat tersebut. Ya, wa tabhathu an wa ta'ti ilaih, dan para malaikat mencarinya dan mendatanginya, luar biasa. Ya, malaikat aja mendatangi, mencari, kemudian hadir di majelis ilmu karena mulia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa ada sekelompok orang yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, itu masjid, kemudian mereka melakukan belajar mengajar. Mereka membuka pelajaran-pelajaran, menyampaikan ilmu agama kepada manusia menyimaknya, mencatat dan seterusnya. Kemudian beliau menjamin mereka mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi oleh para malaikat dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa keutamaan menuntut ilmu tersebut. Ya, besar sekali keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, ini merupakan keutamaan bermajelis ilmu di masjid. Ya, bermajelis ilmu di masjid. Kalau majelis ilmu seperti sekarang ini karena memang kondisinya tidak memungkinkan, apakah masih tetap mendapatkan pahala? Masih. Ya, masih tetap mendapatkan pahala, karena biasanya kalau normal kita hadirnya di masjid. Karena nggak normal kondisinya atau belum normal kondisinya,
maka kita harus online seperti ini, maka tetap dihukumi di masjid. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sebagaimana hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dalam satu perjalanan safar jihad fisabilillah, beliau mengatakan sungguhnya di Madinah, ya, ada orang-orang yang tidaklah kita menaiki bukit, menuruni lembah, melainkan mereka ikut mendapatkan pahala. Sama seperti kita. Habasahumul udur. Yang menghalangi mereka untuk berangkat bersama kita adalah udur. Kita pun begitu, sekarang ada udur. Ya, sehingga kita tidak bisa melaksanakannya di tempat tersebut, maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala tersebut. Ya, mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, tenangan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi oleh para malaikat dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya yang ada di sisinya. Allahu akbar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ada 3 keutamaannya. Ada 3 keutamaan hadir di majelis ilmu. Allahu akbar. Luar biasa. Berikutnya, wa fil musnad was sunan. Di dalam musnad Al-Imam Ahmad dan juga as-sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Abu Darda radhiyallahu an. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal malaika la tada'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk hormat kepada penuntut ilmu karena ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Allahu akbar. Ini keutamaan berikutnya, keutamaan menuntut ilmu. Ya. Jadi hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya, bahwa para malaikat itu tuwakkir wa tahtarim talibal ilm. Mereka itu menghormati para penuntut ilmu agama. Ya, makanya disebut di sini cara hormatnya adalah dengan meletakkan sayap mereka. Ini menunjukkan juga mereka itu bersayap. Ya. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusannya. Mereka bersayap 22, 33, 44. Sementara Jibril alaihissalam dengan 600 sayapnya. Sayapnya berbeda-beda. Dan hormat mereka ada dengan meletakkan sayap-sayap mereka. Bagaimana cara kita nggak tahu, ini termasuk perkara gaib. Kita nggak melihatnya, nggak kasat mata. Ya percaya seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka meletakkan sayap-sayap mereka, akan tapi kita nggak tahu bagaimana caranya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini juga menginspirasi fayambaghi linnas ihtiramu talibil ilm. Hendaknya seorang itu menghormati, hendaknya manusia itu menghormati dan muliakan para penuntut ilmu. Kama tahtarimuhu malaikatur rahman. Sebagaimana para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu menghormati para penuntut ilmu. Wa tawadhu. Bahkan para malaikat bersikap tawadhu terhadap para penuntut ilmu. Allahu akbar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Walakin katsiran minan nasi ma'al asaf yatanaqqasuna talabatul ilm wal ulama, kan tapi yang menyedihkan ya, banyak orang yang menganggap penuntut ilmu agama dan para ulama itu rendah. Dianggap rendah. Wa yahutuna min qadrihim usfuna bitakfil wa adami fiqhil waqi'. Mereka rendahkan derajat mereka. Mereka merendahkan derajat para ulama. Ya, dan mereka tuduh wasifunahum bitaghfil, dengan orang-orang yang lalai, nggak peduli dengan urusan dunia dan sebagainya. Allahumma musta'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, padahal para penuntut ilmu dan ulama itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala pun hormat kepada mereka. La haula wala quwata illa billah. Jadi maksudnya di sini annahu yambaghi ihtiramu talibil ilm. Ya, hendaknya kita menghormati para penuntut ilmu, di anal malaikat tahtarimuh, karena para malaikat pun menghormatinya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Syekh, wal ahaditsu fi dzikrihim alaihi wassalam katsiratun jidda. Hadis-hadis tentang para malaikat itu banyak sekali.
Ya, banyak sekali. Selesai kita dari pembahasan keimanan terhadap para malaikat. Nah, pembahasan berikutnya adalah keimanan terhadap kitabullah. Yang kita bahaskan rukun-rukun iman ya. Ini pilar-pilar keimanan, rukun iman yang 6 ya. Selesai pembahasan tentang malaikat, kita akan masuk pembahasan tentang kitabullah. Sebelum kita pindah ke pembahasan berikutnya, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Jamaah sekalian, bisa dibuka mic-nya atau ditulis di chat box. Silakan jamaah. Pertanyaan dari anak. Ya, silakan Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil. Oh. Tes. Silakan. Udah jelas? Iya. Iya, jelas. Ini baru jelas. Oke. Ya semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberikan kesehatan kepada Ustadz dan keluarga, Amin. juga kita semua. Semoga bisa memberikan ceramah ke kita semua. Amin. Silakan. Baik Ustadz, yang pertama terkait tadi beriman terhadap malaikat. Pertanyaan Ana tuh, kalau kita kan sekarang di mana-mana bisa akses yang namanya online kajian begini nih, Tat. Kadang kita tuh kayak kita nih kondisi lagi kerja nih, Tat. Mungkin Anda juga belum wudhu atau segala macam, tapi Anda ngikut dulu deh, istilahnya belum ada kayak kita masuk ke masjid gitu, Tat. Nah itu Afwan, apakah itu juga termasuk dalam yang tadi dihukumi dihadiri oleh para malaikat, Tat? Seperti itu, Tat. Itu yang pertama, Tat. Lalu yang kedua, ini sebenarnya gini, Tat, harapan nggak tahu ya ini secara dalil seperti apa, Tat. Nih kalau ya Ana nih sambil kerja nih, tapi Ana ikut juga kajian nih, Tat, tuh kira-kira pahalanya double apa kagak, Tat? Gitu sih, Tat. Mungkin seperti itu, Tat. Mudah-mudahan sih bisa menyemangati kita yang sambil kerja ini bisa menyempatkan waktu untuk sambil bertolibul ilmi juga, Tat. Karena kayak di WR ini nih kadang nih di sekitaran ada masjid tuh deket tuh, kadang suka ada kajian juga, Tat, seperti kayak gini cuman offline. Kadang dari Ana tuh nyempetin untuk ngikuti walaupun cuma setengah jam 45 menit. Itu sih, Tat, pertanyaan Ana 2. Terima kasih, Tat. Syukran. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, keutamaan yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu jika dilakukan di masjid, bukan berarti kajian online itu tidak utama, tapi keutamanya dapat yang lain yang disebut tadi kalau seorang melakukannya di masjid, ya kan? Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah yaitu masjid. Kemudian bla 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 dan seterusnya disebutkan keutamaan-keutamaan. Ya, disebutkan keutamaan. Adapun kita sekarang ini karena memang sebelum-sebelumnya normalnya kita ada di masjid, ya kan? Ya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, karena ini kondisi udzur, ya kita mendapatkan keutamaan tersebut, ya. Keutamaan tersebut, wallahu a'lam bishawab. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini kajian-kajian online itu pada umumnya asalnya itu dilakukan di masjid-masjid, ya kan. Kemudian karena ada halangan itu maka dibuatlah kajian online semacam ini. Maka berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak mengapa. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua, bagaimana para pekerja yang ikut hadir di majelis ilmu semacam ini ya di tengah pekerjaan mereka. Asalnya ya seorang bekerja itu sesuai dengan perjanjiannya. Ya, asalnya demikian. Kerjanya jam berapa? Oke, ada istirahat di mana, di jam berapa. Nah, kalau ada kesempatan-kesempatan seperti ini bisa belajar, ya dimanfaatkan. Kalau memang sudah ada izin, kan ini kan juga nggak mungkin berjalan tanpa izin, gitu. Ada izin, silahkan buat kajian jam sekian sampai jam sekian, gitu. Biasanya di penghujung waktu kerja ada izin dari manajemen misalnya, maka manfaatkanlah kesempatan tersebut. Ya, tapi kalau misalnya nyari-nyari sendiri, ya di luar di luar aktivitas pekerjaannya, walaupun dia tetap di dalam jam kerja, maka itu tidak boleh.
ya, sesuai dengan perjanjian dan kontrak yang sudah dibuat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Syukran Tat jawabannya. Ya, alhamdulillah. Berikutnya, silakan. Kalau nggak ada, kita pindah ya ke bab berikutnya. Babul wasiyati bi kitabillah azza wajal. Bab wasiat untuk berpegang teguh dengan kitabullah azza wajal. Ya. Di dalam bab ini terdapat anjuran untuk berpegang teguh dengan kitabullah azza wajal. Ya, karena makna aku wasiatkan artinya pegang tuh erat-erat. Jadi merupakan perintah ya untuk memegang apa yang diwasiatkan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat agar hamba-hambanya berpegang teguh dengan kitabnya, kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Allah yang perintah. Dalam bentuk perintah ini. "Wa la tattabi'u min dunihi awliya." Dan janganlah kalian mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali atau penolong. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penolong. Qalilan ma tadhakkarun, tapi sedikit sekali kalian yang mengambil pelajaran dan mengingatnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini betul-betul wasiat yang luar biasa ya, agar hamba Allah itu selamat, dan ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, memberikan wasiat pada mereka supaya selamat. Ya. Di kehidupan dunia maupun akhirat kelak. Ya. Kalau tidak pasti akan tersesat. Di dunia tersesat, tidak di atas petunjuk, di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi, waliyadzubillah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Al-Qur'an. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai dalam beragama. Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, perintah untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada dua. Ya, yang pertama adalah Al-Qur'an dan yang kedua adalah As-Sunnah. Perintah untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, Al-Qur'an jelas, As-Sunnah itu ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena As-Sunnah itu juga diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah berfirman tentang nabinya Shallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak berbicara sesuai dengan maunya, akan tetapi yang diucapkannya, yang disabdakannya itu berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada. Ya, jadi sama saja Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sama, seiring. Ya, tidak dibedakan. Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya ikut Quran saja, dia nggak akan bisa sholat. Kan dalam Al-Quran tidak diterangkan bagaimana cara sholat yang detail, yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan taslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sunnahnya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Karena sunnah itu menafsirkan Al-Quran, menjelaskan ya kandungan-kandungan Al-Quran. Karena memang Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan maunya Allah dari manusia. Gitu. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itulah yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma sekalian yang dimuliakan Allah. Ayat ini jelas sekali berisi wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an ataupun As-Sunnah kalau ingin selamat. Ya, kalau ingin selamat, dan tentunya kita semua ingin selamat. Maka satu-satunya jalan adalah dengan berpegang teguh terhadap Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Kemudian bawakan hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah fahamidallaha wa athna alaih. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, amma ba'du. Jadi khutbah Nabi itu selalu diawali dengan
pujian dan sanjungan pada Allah. Ya. Kemudian sholawat, setelah itu amma ba'du. Sebagai pemisah antara kalimat-kalimat pembuka dengan isi khutbah. Kemudian beliau mengatakan, ala ayyuhan nasu fa innama ana bashar. Ketahuilah wahai manusia, aku adalah manusia biasa. Ya, manusia biasa. Yushiku ayyatiyani rasulu rabbi fa ujib. Sebentar lagi akan datang utusan Tuhanku, pasti aku akan sambut. Yaitu ajal. Ajal. Karena setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Nabi SAW diingatkan oleh Allah, innaka mayyitun. Sungguhnya engkau bakal mati. Ketika belum masih hidup, turun ayat itu. Wa innahum mayyitun. Dan mereka juga akan mati. Ya. Setiap kita pasti akan mati, dan mati itu adalah transisi dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Beda alam, sekarang alam dunia, kemudian transisinya adalah kematian, masuk ke alam barzakh. Ada kehidupan, tapi kehidupan yang berbeda, bukan kehidupan yang sama. Transisi dari alam rahim ke alam dunia namanya kelahiran, transisi dari dunia ke alam barzakh itu namanya kematian, transisi dari alam barzakh ke alam akhirat namanya kebangkitan. Itu transisinya. Ada kehidupan. Ada kehidupan. Ya. Tapi bisa nggak orang yang hidup minta kepada yang sudah mati itu bukan berarti mati. Dia hidup juga di alam yang lain. Jawabannya nggak bisa. Kalau dikatakan mereka hidup, ya tetap nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian minta sama mereka nggak dengar permintaan kalian walaupun mereka hidup. Walau sami'u mastajabu lahum, seandainya mereka dengar pun mereka nggak bisa memenuhi permintaan kalian. Dan orang yang sudah mati di alam barzakh itu salah satu dari dua keadaan. Kalau dia orang yang baik, ya, kalau dia orang yang baik, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dia akan mendapatkan nikmat kubur. Ya, dan itu akan dia rasakan sampai hari kebangkitan. Tapi kalau dia orang yang jelek, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Terus kapan interaksinya? Nggak bisa interaksi. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan. Sampai kalau kemudian ada orang-orang yang berkeyakinan bahwa tokoh-tokoh tertentu hadir di majelisnya, misalnya dihadiri oleh syekh ini yang sudah meninggal dunia, bahkan dihadiri oleh Nabi SAW. Ini salah, ini kesesatan. Asallallahu alaihi. Ya, udah beda alam. Bisa. Udah terputus. Idza matal insan ingkota amalu. Apabila manusia meninggal dunia, mati, putus amalannya. Ya, kematian tadi saya katakan transisi dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Beda alam di situ. Namanya mati. Ya, kalau sudah mati, walaupun hidup di alam yang berbeda, putus. Nggak bisa lagi beraktivitas dengan aktivitas duniawi, nggak bisa. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama belum sekarat. Ada batasnya. Kalau kemudian seorang masih bisa beramal, beraktivitas setelah meninggal dunia, apa fungsinya hadis-hadis semacam ini? Ya, putus sudah. Amalan duniawi nggak bisa dicampuri lagi setelah orang meninggal dunia, karena mereka hidup di alam yang berbeda. Yang baik yang mendapatkan nikmat kubur, yang jelek yang mendapatkan azab kubur. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di sini, aku manusia biasa. Sebentar lagi juga akan datang utusan Allah Subhanahu Wa Taala kepadaku. Pasti aku akan respon. Ya, baik. Dan ceramah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilakukan sepulang dari Haji Wada. Sepulang dari Haji Wada. Ya, Haji Wada bulan Dzulhijjah tahun 10, ya, dan memasuki tahun 11 Nabi SAW wafat. Tepatnya di bulan Rabiul Awal. Ini perjalanan pulang dari Mekah menuju Madinah. Nah, singgah di sebuah tempat bernama Ghadir Khum. Itu nama tempatnya. Ya, namanya Ghadir Khum. Baik. Disitulah Nabi sempat singgah, ya, bersama banyak orang yang menuju Madinah. Kemudian beliau menyampaikan khutbahnya ini. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam ayat yang lain surat Al-Kahfi ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilai."
Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku manusia biasa, sama seperti kalian. Sama. Bedanya aku dapat wahyu, kalau kalian enggak, kan gitu ya. Nah, kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa, enggak boleh menyematkan sifat-sifat ketuhanan kepada beliau. Enggak boleh. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan ya dalam hadis, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian kultuskan aku sebagaimana Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Jadi mereka berikan sifat-sifat ketuhanan kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Kadang mereka sebut son of God atau anak Tuhan, kadang mereka sebut Tuhan itu sendiri. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti Allah akan tanya Nabi Isa alaihissalam sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an. A'anta qulta linnas, ya Isa, anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apa engkau berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanak. Maka Isa alaihissalam mengatakan, Maha suci engkau ya Allah. Ternyata itu klaim dari manusia. Sementara Isa alaihissalam tidak mengatakan demikian. Nabi Isa alaihissalam nggak pernah mengajak manusia untuk menyembah dirinya sama sekali. Baik. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian kultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasara kultuskan Isa bin Maryam. Innama ana abdun, aku manusia biasa. Faqulu Abdullah wa rasuluh, katakan aku adalah hamba Allah dan utusannya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Maka pujian-pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam jangan sampai berlebihan. Itu dilarang, apalagi sampai mengangkat level ketuhanan. Menyematkan sifat-sifat ketuhanan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sering dibaca ya oleh sebagian orang, ya, alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib, yang dengannya, ya, dengan Muhammad SAW maka ikatan-ikatan itu terurai, yang dengan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya kesulitan-kesulitan menjadi mudah, yang dengannya hajat-hajat dikabulkan, yang dengannya cita-cita itu dikabulkan. Subhanallah. Semua sifat-sifat ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan hajat, mengabulkan cita-cita, yang mengangkat kesulitan. Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak boleh disematkan pada Nabi SAW. Ini berlebihan yang seperti ini. Ya, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menolak ya hal tersebut. Ya, beliau menyatakan aku manusia biasa. Yang membedakan aku dapat wahyu sementara kalian tidak. Baik, ini penegasan dari Allah dalam surat Al-Kahfi 110. Dalam hadis tadi Nabi juga mengatakan demikian. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa ana tarikun fikum faqalain." Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang berat. Dua hal yang berat. Ini berat, nggak mudah. Ya, nggak mudah. La ilaha illallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Dan yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Yang pertama adalah kitabullah. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudh kitaballah wa tamassaku bih. Maka ambillah kitabullah, peganglah erat-erat. Fahatha ala kitabillah. Wa raghaba fih. Kemudian Nabi SAW menganjurkan kepada manusia yang kumpul saat itu untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan memotivasi mereka agar tegar dalam berpegang teguh terhadap Al-Quran. Itu yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ahlu baiti, dan keluargaku. Ini wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya agar perhatian pada keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Dan yang dimaksud dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hum qarabatuhu wa zaujatuhu. Mereka adalah orang-orang dekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istri beliau. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghilangkan kotoran dari kalian wahai ahlul bait, dan Allah ingin menyucikan kalian sebersihnya. Oleh sebab itu
keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diharamkan untuk menerima zakat. Karena zakat, kata Nabi SAW, innama hiya ausakhun nas. Ya, zakat itu adalah kotoran manusia. Itu kotoran harta manusia. Nah, keluarga Nabi nggak boleh menerima zakat. Termasuk juga sedekah. Karena zakat dan sedekah wajib, ya, dan juga sedekah-sedekah sunnah lainnya nggak boleh. Yang boleh diterima adalah hadiah. Nabi menerima hadiah. Ya, hadiah beda dengan sedekah. Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Adapun terkait dengan para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33 juga lanjutannya. Ya, kok tadi ya 33, ini 33 lanjutannya. Ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadim minan nisa. Wahai wanita-wanita Nabi, kalian tuh nggak sama dengan wanita-wanita yang lain. Dibedakan. Dibedakan. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Jikalau kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian lemah gemulaikan suara kalian. Fayat ma'al ladina fi qalbihi marad, sehingga orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya punya kecenderungan. Ya, wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kalimat yang baik, wa qul waqarna fi buyutikun, dan hendaknya kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Poinnya bahwa para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda dengan wanita-wanita. Mereka termasuk ya keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu siapa yang dimaksud dengan kerabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahum banu ammih minal mu'minin. Mereka adalah anak-anak paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beriman, yang kafir ya enggak. Baik. Yang pertama, Banil Abbas, anak keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, wa Bani Abi Talib, anak keturunan Abu Talib, seperti Ali, Ja'far, Aqil, dan juga anak-anak mereka, ya, seperti Al-Hasan, Al-Husain, keduanya putra Ali bin Abi Talib yang merupakan cucu Rasulullah SAW, hum ahlu baitir Rasul SAW. Mereka adalah keluarga Rasulullah SAW. Ya, faqul man tahrumu alaihi sadaqah hum ahlu baitir Rasul. Setiap yang diharamkan menerima sedekah, mereka adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi SAW berpesan kepada kaum mukminin secara umum untuk berbuat baik kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai mereka, ya, mengetahui kadar mereka dan tidak merendahkan mereka. Karena berbuat baik kepada mereka, menghormati mereka itu sama dengan menghormati Rasulullah SAW. Menghina mereka berarti menghina Rasulullah SAW. Menyakiti mereka berarti menyakiti Rasulullah SAW. So itu Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas man adal Abbas faqad adani. Wahai manusia, siapa yang menyakiti Al-Abbas? Al-Abbas paman Nabi SAW. Berarti dia menyakitiku. Innama amur rajul sinu abih. Hanya saja paman seorang itu sama seperti bapaknya sendiri. Jangan sekalian yang dimuliakan Allah, fala syak anna alal bait at-tayyibin as-salihin lahum fadl wa syarafun wa karamah min ajli Rasulillah SAW. Maka tidak diragukan bahwa keluarga Nabi SAW yang baik, yang saleh, mereka memiliki keutamaan dan kemuliaan, ya, karena kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian lanjutan dari hadis kita sedikit lagi ya. Wa fi lafdin, sementara dalam lafaz yang lain, kitabullah wa hablullahil matin. Kitabullah adalah tali Allah yang sangat kuat. Manittaba'ahu kana 'alal huda. Siapa yang mengikutinya pasti di atas petunjuk. Wa man tarakah kana 'alad dhalalah. Siapa yang meninggalkannya maka dia di atas kesesatan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor hadis 2408, nomor 38 dan nomor 37. Jemaah yang dimuliakan Allah, itu tadi beberapa ayat dan hadis tentang anjuran untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan sebelum ditutup mungkin ada 1-2 pertanyaan yang
hendak disampaikan, saya persilakan. Silakan jemaah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ana ada sedikit pertanyaan Ustadz terkait interaksi kita dengan lawan jenis, terutama saat kita bekerja di kantor ini kan banyak lawan jenis yang kadang itu karena hubungan kerja kita perlu berdiskusi seperti itu Ustadz. Nah, adab kita sebagai lelaki jika memandang lawan jenis, apakah itu harus continue seperti itu Ustadz? Maksudnya memandang wajahnya, kadang melepas pandangan agar menjaga hati kita, terutama kan hati lelaki itu kadang mudah untuk tergoda seperti itu Ustadz. Nah, adab yang baik sebaiknya seperti apa Ustadz? Jazakallahu khairan. Iya. Ya memang menundukkan pandangan ya. Kalau enggak mau bagaimana lagi? Bukan terkadang tergoda, tapi pasti tergoda. Bagaimanapun pasti tergoda. Ya. Kadang-kadang kelihat kecantikannya, kan setan menghias-hiasi. Ya pasti tergoda. Perintah Allah Subhanahu wa taala adalah menundukkan pandangan. Gimana lagi memang itulah kondisinya. Ya dalam Al-Qur'an perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum pria maupun wanita untuk menundukkan pandangannya. Kalau enggak ya pasti akan tergoda pasti. Karena setan memasang jerat-jeratnya ya untuk membuat mereka anak manusia ini terjatuh ke dalam kemaksiatan. Allahul musta'an. Demikian. Jazakallahu khairan Ustaz nasihatnya. Berikutnya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Afan. Suara saya jelas Ustaz? Jelas. Silakan Pak Dwi. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan keluarga. Amin. Sama-sama. Barakallahu fiik Ustaz. Ada yang mau ingin saya tanyakan terkait kita sebagai orang awam Ustaz dalam memilih beberapa fatwa ya. Misal dalam satu amalan kita memilih fatwa A. Nah, pastikan nanti di akhirat kita akan ditanyakan setiap yang menjadi landasan kita melakukan amal perbuatan itu kan pasti akan ditanya ya pertanggungjawabannya. Nah, semisal kita memilih suatu fatwa A. Nah, kita tidak mengetahui sampai detail ya Ustadz, apakah ini hadisnya sahih atau dhaif gitu ya. Karena kan kita baru menerima informasi sementara fatwa A. Nah, mungkin di perjalanan waktu kita berubah tuh, ada fatwa B yang menurut hati kita itu jauh lebih kuat lah ininya. Cuman memang kita tidak, ya. Cuman yang menjadi masalah karena kita orang awam, kita tidak tahu ininya Ustadz sampai ininya ya perawi-perawinya dan segala macam. Gitu ya. Apakah itu memang benar sahih atau tidak. Nah itu nanti kita di akhirat ini apakah sampai sedetail itu akan dipertanggungjawabkan atau gimana ya Ustaz? Ya, baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, penyebutan periwayatan hadis itu kan sebagai tanggung jawab ilmiah bahwa apa yang disampaikannya itu benar. Ya kan? Jadi kalau kita dulu dengan tingkat pendidikan kita tentang agama itu mungkin masih sedikit gitu ya, masih sedikit, kemudian kita pegang suatu fatwa, ya nggak apa-apa. Nanti suatu saat kita kan memang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk banyak mengkaji ya agama kita, ya cek lagi sudah sesuaikah dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau belum. Ya kan akan ada peningkatan itu.
ya kan? Jadi kualitas beragama seorang akan selalu meningkat kalau memang dia mau memperbaiki diri. Dia cek lagi sampai temukan misalnya, oh ternyata yang dulu salah ya, ini lebih kuat nih, ya. Kan kita juga punya nalar, kita punya akal, ya kan? Kemudian masing-masing yang berfatwa itu kan menyampaikan argumentasinya. Dari situ kan kita bisa timbang-timbang. Dari situ kita bisa timbang-timbang. Mereka pasti akan sampaikan ini begini, asal dasarnya dan seterusnya. Nah, dari situ kita punya kecondongan, ya. Itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Tapi ketika seorang membiarkan dirinya dalam keawaman, ketidaktahuan, itu juga akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah perintahkan pada mereka untuk lebih mengenal lagi bagaimana cara beribadah kepada Allah yang baik, tentunya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Demikian Pak Dwi. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, Barakallahu baik. fiik. Alhamdulillah. Baik, hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa disampaikan. Begitu ya, Pak Nawawi? Iya, Atau siap. ada yang mau tanyakan? Satu lagi dari saya, Ustaz. Ayo, Silakan. Ya, Ana mohon redaksional untuk ini, Ustaz, terkait dengan sholawat Nabi itu, Ustaz, kan di masyarakat banyak juga ya. Apa itu tadi juga yang sudah disampaikan Ustaz tadi kan ada juga salah satu bahasan sholawat. Nah, untuk sholawat yang memang diterima itu memang yang bersumber dari Rasulullah ya Ustaz ya. Ini mungkin ada redaksionalnya, ada berapa sih Ustaz itunya? Dan, baik, ada beberapa di antara yang yang sering kita baca dalam sholat. Dalam hadis Nabi SAW, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallim alaik. Wahai Rasulullah, kami tahu bagaimana cara mengucapkan salam untuk Anda. Kaifa nusalli alaik, bagaimana cara kami bersolawat untuk Anda. Ini pertanyaan clear, jelas sekali. Kemudian dijawab dengan jelas dan gamblang. Jelas dan gamblang. Nggak ada kekaburan sedikit pun. Qulu, bacalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Baca itu. Baca itu. Dan itu yang diperbanyak. Dan itulah bimbingan langsung dari Nabi SAW. Bagaimana cara kita bersolawat untuk beliau SAW. Yang keutamanya besar sekali. Ini yang diperbanyak. Ya muncul solawat-solawat bikinan orang, isinya bagus. Maksudnya niatnya bagus. Memuji Nabi SAW. Tapi terkadang isinya tadi, seperti yang saya katakan, berlebih gitu loh. Disematkan di situ sifat-sifat ketuhanan pada Nabi SAW. Ini nggak tepat yang seperti ini. Maka lebih baik berpegang dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Kalau seandainya mau dibandingin ini yang diajarkan Nabi, ini yang bikinan orang lain gitu. Mana yang kita pegang? Ya jelas lo bikinan langsung ori kan, gitu. Bukan KW. Gitu. Dijamin pasti benar. Gitu. Apalagi hadisnya sahih, clear dan harus hadisnya sahih. Kalau kita mau mengamalkan. Nah, itulah yang diperbanyak. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Perbanyak. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kurang Ustaz. Mungkin sekaligus ditutup dengan doa Ustaz. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Jazakumullah.